Oke bro, lagi di channel saya Gian Project. Kali ini saya akan mereview Yamaha NMAX Neo 2000 Neo S 2025. Mungkin udah banyak ya video-video yang mungkin reviewer terkait NMAX bahkan yang lebih detail lah ya. Kali ini saya akan membahas Neo S NMAX Neo S versi saya. Oke, POV saya. Jadi bagi teman-teman yang selama ini pakai Honda dan tiba-tiba beralih ke Yamaha, nanti saya akan mengulas dari segi pandang itu teman-teman ya. Jadi ini pertama kalinya saya beralih ke motor Yamaha. Jadi mulai dulu dikenalkan motor itu Honda, mulai dari Supra X, Astrea, Grand, Beat, Vario. Nah ini saya mencoba ya, udah beli Yamaha NMAX Neo S. Kenapa Neo S, nggak yang turbo, Tech-Max atau yang seri paling tinggi dari Yamaha turbo di tahun 2025 ini. Oke teman-teman, mungkin kita nggak bahas mungkin dari sisi desain versi saya yang dulu pakai Honda, sekarang kenapa pakai NMAX. Oke, ini di bagian yang saya suka ya, di bagian NMAX Neo daripada NMAX 155 itu di bagian depannya. Kalau saya tuh sukanya tampilnya lebih keren ya, lebih garang. Kalau yang NMAX 155 itu sennya di sebelah sini teman-teman ya. Nah ini nggak tahu sih kenapa kurang serk aja. Jadi kalau di sini kan lebih gagah aja tampilannya. Ini juga ada lampu hazard bagian depan belakang. Ini winglet untuk apa namanya ya, untuk pelindung biar nggak kena apa namanya angin. Nah ini teman-teman yang menurut saya kenapa dulu saya nggak tertarik dengan NMAX, tapi kita nggak bisa bohong ya, NMAX ini termasuk motor matic yang gede tapi paling laris di pasaran. Kalau teman-teman di mana-mana pasti ada NMAX, PCX juga, tapi antara PCX dan NMAX itu kemarin kurang lebih sama. Impresinya ketika kita naik motor besar itu ternyata benar-benar nyaman teman-teman. Kalau perjalanan jauh teman pakai Beat, Mio, Vario oke lah ya, itu benar-benar capek. Tapi kalau pakai ini motor gede itu nyaman, baik dari suspensi, mesin, terus ergonomi itu nyaman sekali teman-teman ya. Itu yang saya suka. Pertama dari lampu bagian depannya terlihat keren ya, ada lampu hazardnya. Terus bagian lainnya yang bikin saya cukup keren itu di bagian depan dan belakang itu udah dapat cakram teman-teman ya. Biasanya itu depan cakram, belakangnya tromol. Ini udah dapat cakram depan belakang ini teman-teman ya. Nah sekarang pindah ke bagian lampu belakang. Nah ini lampu belakangnya juga cakep ya. Kalau NMAX 155 itu lampunya gede, jadi ininya logo Yamahanya itu menjadi satu gede. Ini terlihat seperti apa ya, lebih ganas lah ya, lebih galak ini. Oke, kenapa pilih NMAX? Kemarin saya tuh antara NMAX atau Aerox teman-teman ya. Tapi setelah dilihat Aerox itu bagus, sporty, cuma nggak banyak ruang untuk modifikasi atau penambahan aksesoris. Sedangkan kalau NMAX yang Neo S ini, kalau teman udah banyak reviewer ya, itu sangat mudah untuk ataupun modifikasi simpel tapi keren. Biasanya kita ganti wingnya ini. Oke, satu. Habis itu bisa ganti cakram, piringan cakramnya diperbesar. Tapi ini udah cukup besar teman-teman ya. Mungkin saya kira kemarin kecil, ternyata cukup besar. Kalaupun dimodif pakai yang 260 mili itu juga oke. Terus bagian lainnya mungkin yang pertama saya ganti itu pertama spion teman-teman ya. Ini ya, spionnya ya spion bawaan motor dealer ya. Jadi kurang oke lah ya kalau saya nanti ini pertama ganti spion. Terus mungkin nanti bisa ganti ini cover radiator. Terus bisa ganti dudukan ini yang lebih oke teman-teman ya. Jadi kita modifikasi dikit tapi tampilannya akan menjadi lebih keren. Itu NMAX Neo S 225. Nah bedanya apa? Jadi dari NMAX seri ini tuh ada NMAX Neo aja, terus ada Neo S Turbo, Turbo Tech, dan satu lagi itu harganya bedanya lumayan. Neo dan Neo S itu bedanya 1 juta. Bedanya itu hanya di kunci teman-teman ya. Nih kalau yang Neo S itu kuncinya udah keyless, jadi lebih aman ya. Kalau yang Neo biasa itu pakai kunci yang manual. Nah teknologinya itu teknologi paling tinggi itu di harganya kalau nggak salah hampir 50 juta. Yang tehnya itu 44 juta, Neo S di bawahnya. Nah seri ABS itu hanya ada di Neo Tech, di yang sekitar 40-an juta. Di turbo itu hanya ada TCS yang untuk ketika teman-teman mungkin untuk slip ya, itu pakai TCS itu pun di seri turbo. Kalau seri ini nggak ada, tapi kalau teman-teman berkendara santai itu sudah cukup lah untuk yang Neo S. Dan yang kenapa harus pilih Neo S karena warnanya teman-teman ya. Seri turbo ke atas itu nggak ada warna hitam, adanya coklat agak kombinasi marun ya, jadi coklat-coklat gelap.
terus plus warna silver, jadi nggak ada warna hitam. Nah, sedangkan saya sendiri itu sukanya yang nggak banyak kombinasi warna. Kemarin salah satunya diantara nggak jadi pilih Aerox karena terlalu rame warnanya itu satu. Terus yang kedua memang nggak banyak ruang untuk kita tambah aksesoris untuk di Aerox. Terus yang bikin bagus ini ada apa namanya? Ada kayak karbonnya ya di beberapa partnya. Terus ini kemarin juga dapat dudukan apa namanya, plat nomor ini nggak saya pasang, nanti mau saya ganti dulu yang apa namanya, yang nggak pakai baut, jadi lebih biar catching. Terus juga nanti rencana mau beli ini teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, kalau dari bagian depan itu masih ada, kalau saya ini ya, ini masih ada sisa rongga. Harusnya ini agak padat dikit, itu jadi keren teman-teman. Mungkin nanti spion akan saya taruh situ. Jadi ininya nanti full nggak ada apa namanya ya, nggak ada aksesoris, nggak ada plat nomor. Maaf, bukan spion, plat nomornya nanti sebelah sini. Jadi nggak di sini lagi. Jadi biar lebih keren aja teman-teman ya. Kalau plat nomornya di situ kelihatan kayak gaharnya, apa namanya, view depannya tuh kurang galak teman-teman. Nah kemarin selain dapat apa namanya ya, dudukan plat nomor, terus kita coba buka di bagian ini cara bukanya teman-teman ya. Ini harus deket, terus kita nanti ke arah ke open, tinggal kita ke seat. Nah kita buka dapat apa aja nih teman-teman ya. Kita dapat satu set safety tools, ini jas hujan plus obat-obatan, belum saya buka. Sini udah dapat jaket. Nah sayangnya ada jaket dealernya. Sini juga dapat helm teman-teman ya. Oke, ini cukup lebar banget, ini saya cukup pakai helm. Terus ini apa namanya, kunci-kunci di situ, tapi hanya ada 2 teman-teman ya. Sebelah sini nih. Nah sebelah sini nih cuma ada 1 obeng, 1 buat kunci apa namanya, pas. Terus yang mungkin agak jadi perlu modif lagi itu ini teman-teman. Nah ini tuh bisa teman-teman buat ngecas. Ini ada buat ngecas ini di sini, power input. Jadi kalau teman-teman perjalanan jauh, jadi ini kayak di mobil ya. Jadi ini dibuka. Nah teman-teman tuh, maaf emang kecil. Nah nanti powernya di situ, teman-teman bisa ngecas handphone. Cuma ini tuh memang nggak ada tutupnya. Jadi kalau hujan itu atau ada kotoran nanti di sini. Jadi teman-teman nanti perlu ditutup lagi. Jadi perlu ada tutup tambahan di bagian sini. Itu di apa namanya, di market online itu udah banyak. Jadi enaknya itu teman-teman. Jadi NMAX ini karena keluarannya lama, enak untuk dimodifikasi. Jadi banyak aksesoris yang udah dijual di toko online. Nah ini harus di off kan dulu teman-teman biar nggak bunyi. Nah tuh teman-teman, ini lampu hazardnya ada depan bagian belakang. Jadi cara tampilan look aja sebenarnya nggak usah diapa-apain, itu udah keren teman-teman ya, tuh seperti itu. Jadi nggak usah diapain, udah keren. Kalau mau lebih cakep lagi, tinggal teman-teman beli yang lampu depan atau belakang. Jadi kombinasi warnanya bukan LED putih sama kuning, tapi bisa biru, bisa kuning, bisa hijau, itu lebih cakep teman-teman. Oke, terus itu lagi. Jadi yang mungkin nanti yang kita pertama ganti nanti di spion. Habis itu di bagian duduk ini juga bisa diganti. Terus di bagian ini juga nanti rencana mau beli ini teman-teman. Jadi mau beli lagi spakbor yang bagian sini, biar nanti kotorannya nggak langsung ke mesin. Jadi kalau lama itu, kalau kita punya motor nanti kotornya di sini teman-teman. Jadi kalau kita bersihin saja, nanti rencana mau beli spakbor kita taruh di sini. Jadi kotorannya nggak langsung ke mesin. Terus ini juga nanti bisa ganti di cover radiatornya biar lebih enak dilihat. Jadi teman-teman, jadi nggak perlu banyak yang dia apain karena udah keren ya. Ini juga udah pakai tabung skop belakangnya. Oke, jadi udah double shock. Jadi otomatis sekarang udah double shock ini NMAX, jadi enak, lebih nyaman ya untuk kita bawa, apalagi untuk kita touring atau perjalanan yang jauh. Mungkin teman-teman review sekilas kenapa akhirnya saya memutuskan beli Yamaha daripada NMAX. Beli Yamaha daripada Honda. Kemarin tuh pilihannya antara PCX, Aerox ataupun NMAX. Nah PCX itu paling harga paling bawahnya itu 34 juta. Memang nyaman teman, PCX NMAX itu sama-sama nyaman, tinggal selera. Cuma kemarin saya pengen beralih ke Yamaha karena si Neo S ini tampilannya cukup keren. Tapi kalau sisi padatnya tuh emang PCX lebih padat ya, dari sisi bodi bagian depan juga. Coba dari sisi tampilan itu kita nggak perlu banyak modif, itu udah keren NMAX Neo S. Jadi itu teman-teman sekilas POV dari saya terperihal Yamaha NMAX Neo S 2025.
Jadi emang saya nggak banyak berulik ke bagian dalam segala macam, karena mungkin teman-teman udah banyak reviewer terkait NMAX, itu udah banyak banget teman-teman ya. Ini POV saya kenapa saya milih NMAX Neo S daripada PCX teman-teman ya. Itu hanya masalah selera, karena saya udah dari SMP bahkan itu pakai Honda terus. Akhirnya saya kali ini memutuskan untuk beli Yamaha NMAX Neo S. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika ada teman-teman ada kritik, pertanyaan ataupun saran, atau teman-teman mau diskusi, tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.